Baiklah, adik-adik. Baiklah, adik-adik. Sebelum belajar agama hari ini kita mulai, mari kita aturkan salam panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Ibu minta adik Dewo untuk memimpin doa. Baik, Silakan. Bu. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Om Wignamastu Namo Siddham. Om Anubhadra Kertayantu Wiswata. Om Sasakra Siksa Purohuta Nodia. Selesai. Ya, terima kasih, Dek Dewo. Baiklah, adik-adik, kita sudah berdoa. Semoga kita hari ini selalu dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Bu. Baik ya, bagus ya. Ketika keadaan baik, jadi kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum lanjut ke materi, Ibu perlu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir, Bu. Oh ya, baiklah. Kalau sudah hadir semua, mari kita fokuskan. Ibu mau memberikan ice breaking. Ketika Bu Guru memberikan gambaran bulat, ya, berarti kalian lonjong berdiri ya. Kalau Bu Guru beli kode lonjong, berarti kalian bulat untuk melatih konsentrasi. Bagaimana? Siap? Ya, ya, Bu. Tolong perhatikan. Ini gambar bulat. Nah, belum konsentrasi. Ayo diperhatikan kembali ketika Bu Guru memberikan bulat, kalian berdiri lonjong ya. Ya, ulangi. Ini gambar Lonjong. bulat. Ya, ulangi Adik Puspa belum konsentrasi. Satu kali lagi ya. Ayo, gambar ini bulat. Ya, Lonjong. bagus. Berarti konsentrasi kalian sudah bagus. Baiklah, adik-adik. Sebelum Bu Guru memaparkan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Ibu ingin sedikit bertanya, apakah di antara kalian punya saudara? Ya, Bu. Punya. Bu. Nah, Puspa juga punya. Berarti saudara kalian itu lahir dari orang Tua. tua. Ya. Jadi ketika ada kelahiran, berarti di situ kita percaya tentang punarbawa ya. Nah, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baiklah, adik-adik, Bu Guru sudah mengarahkan kalian bahwa materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah materi punarbawa sebagai wahana untuk memperbaiki kualitas diri. Nah, itu yang akan kita bahas ya, punarbawa sebagai dan kualitas diri. Adapun tujuan dari kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu Ibu berharap kita menerapkan ajaran punarbawa untuk memperbaiki kualitas diri. Ayo adik-adik kita semangat untuk belajar pagi hari ini. Siap? Ya, Ya, Bu. Nah, jadi Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok ya. Ada kelompok 1 dan kelompok 2 karena siswa Bu Guru kan tidak banyak ya. Nah, setelah kalian membagi kelompok, tolong diperhatikan slide yang Ibu tampilkan. Nah, inilah yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu punarbawa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas diri. Ini salah ketik ya.
Nah, sebelum kita membahas tentang materi Punarbawa, kita ke awal dulu ya, kita kembali bahwa kita belajar tentang konsep ajaran dalam agama Hindu yang disebut Pancasrada. Nah, ini ya, Pancasrada. Bu Guru yakin kalian sudah tahu semua apa itu Pancasrada. Ya, ini pelajaran ini sudah diajarkan sejak awal ya, baik di SD, SMP, dan sekarang ya di tingkat SMA. Bahwa Pancasrada itu 5 dasar keyakinan umat Hindu ya. Terus, nah setelah kita tahu apa itu Pancasrada, sekarang sini ya bagian-bagian Pancasrada. Panca tadi artinya 5, Srada percaya. Nah ini yang pertama yaitu percaya dengan adanya Brahman atau Sang Yang Widi. Yang kedua percaya dengan adanya Atman. Atman itu roh atau jiwa yang hidup dalam diri manusia. Yang ketiga, percaya dengan adanya karma pala atau hukum sebab akibat. Yang keempat, percaya dengan adanya punarbawa atau kelahiran kembali. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya. Nah, Pancasrada yang terakhir yaitu percaya dengan adanya moksa. Moksa itu menyatunya Atman dengan Brahman. Nah, tolong diperhatikan ya. Setelah itu kita beralih ke sini ya. Yang kita bahas tadi untuk hari ini yaitu konsep Pancasrada yang keempat, yaitu Punarbawa. Nah, ini kalian lihat gambarnya ya. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang abadi. Nah, ini kita lahir, tumbuh, dewasa, meninggal ya. Nah, itulah kepercayaan dalam ajaran agama Hindu bahwa adanya Punarbawa atau kelahiran kembali. Pengertian Punarbawa, nah, kata Punarbawa berasal dari bahasa Sanskerta. Punar yang artinya kembali dan bawa artinya lahir. Jadi, Punarbawa adalah kelahiran kembali. Punarbawa ini juga sering disebut dengan kata samsara atau kelahiran berulang-ulang atau reinkarnasi. Nah, jadi kita pun nanti akan sini ya. Nah, kita lahir kembali ke dunia ini. Lanjut. Nah, ini yang akan kita bahas tentang sebab-sebab terjadinya Punarbawa. Setelah kita tahu apa itu Punarbawa, sekarang kita bahas apa sih yang menyebabkan terjadinya Punarbawa tersebut. Nah, tolong perhatikan ya. Jadi, Punarbawa terjadi karena Atman masih diliputi keinginan atau kenikmatan duniawi. Dan juga disebut adanya bekas karma wasana. Nah, tahu kalian karma wasana? Ada yang tahu? Wasana. Jadi karma wasana itu artinya karma masa lalu. Ya. Ya, jadi karma wasana kelahiran sebelumnya yang harus dinikmati pada kehidupan berikutnya sebagai hukum sebab akibat dari apa yang telah kita perbuat. Nah, sekarang ini ya, selama berada di dunia ini kita mengalami Punarbawa ya. Ya. Mulai Punarbawa, ada kelahiran dan kematian. Dalam proses tersebut, yang kita lakukan adalah berbagai karma atau perbuatan. Hasil karma yang kita lakukan akan mempengaruhi proses Punarbawa. Jika kita bisa terlahir jadi manusia,
yang penuh kebahagiaan, dan kita juga bisa terlahir menderita. Menderita. Kita juga bisa lahir menjadi binatang maupun tumbuhan. Punarbawa atau kelahiran kembali merupakan kesimpulan dari karma yang telah dilakukan selama hidup. Untuk itulah baik dan buruknya seseorang sangat menentukan ikatan kehidupan berikutnya, ya. Nah, di sini kita belajar tentang agama Hindu mengajarkan adanya konsep surga dan neraka. Apakah kalian pernah dengar konsep ini? Pernah dengar kata surga? Pernah Bu, surga. Apa itu kira-kira surga? Surga. Lupa Bu. Oh, lupa. Jadi kalau orang dulu menggambarkan orang Saya Bu, saya, bisa. apa kira-kira surga, Dek Puspa? Surga itu adalah di mana kita hidup serba enak, Bu. Oh, serba enak. Jadi yang enak-enak itu berarti surga, ya. Kalau yang nggak enak berarti neraka. Nah, jadi di sini ada konsep surga dan neraka. Ketika seseorang meninggal dunia sebelum menjalani proses penerbawa atau lahir kembali, rohnya akan menuju surga ataupun neraka sesuai dengan baik buruknya perbuatan yang dilakukan selama hidupnya. Nah, inilah gambaran dari surga dan neraka, ya. Tolong perhatikan. Surga digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan. Sedangkan neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan penderitaan. Jadi, di mana kita bahagia, di sanalah surga. Surga. Jadi, setelah roh itu menjalani hukuman di neraka dan pahalanya di surga, maka roh akan menjelma kembali sesuai dengan perbuatan selama hidupnya. Nah, berarti kita ke punarbawa atau kelahiran kembali. Nah, dari pengertian surga dan neraka, di sini kita lanjut ke materi tentang surga ciuta dan neraka ciuta. Terkait dengan penjelmaan kembali dari surga dan neraka, agama Hindu mengenal konsep surga ciuta dan neraka ciuta. Nah, ini artinya surga ciuta adalah kelahiran dari alam surga dan neraka ciuta adalah kelahiran dari alam neraka. Seseorang yang terlahir dari surga karena selalu menjalankan dharma atau kebaikan selama kehidupan sebelumnya, ya. Sekarang ini ciri-ciri kelahiran surga ciuta dan neraka ciuta. Jadi kita bisa refleksi diri, ya. Kira-kira kita ini lahir dari mana? Dari surga kah atau dari neraka? Neraka. Nah, ya. Dalam Slokantara disebutkan bahwa manusia yang dilahirkan dari surga ciuta memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu bijaksana, murah hati, lemah lembut, berbudi luhur, dan senang mempelajari agama. Sedangkan manusia yang lahir dari neraka ciuta memiliki ciri-ciri berperilaku buruk, iri hati, dengki, ya, mudah putus asa, selalu merasa menderita, mengalami kelainan, kekurangan dalam fisik. Sekarang ke sini, keutamaan kelahiran sebagai manusia. Nah, ini ini keutamaan kita, ya, kelahiran sebagai manusia. Ini sudah jelas terdapat dalam kitab Sara Samustaya Loka 2. Dijelaskan bahwa kelahiran sebagai manusia sangatlah utama karena hanya manusialah yang dapat menolong dirinya sendiri. Ya, slokannya, ya. Manusa sarwa bhutasu.
wartati wai subasube asubesu samawistam subeweswa wakarai. Di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik, segala perbuatan buruk itu. Demikianlah pahalanya menjadi manusia. Jadi, adik-adik, inilah materi yang Ibu bahas sampai di sini. Terima kasih. Nah, sekarang tugasnya setelah kalian memahami apa yang Bu Guru jelaskan, kalian kerjakan berdiskusi dengan kelompoknya ya. Nah, setelah itu kalian baca kalian pahami kembali kira-kira yang dibahas Ibu tadi ada yang belum jelas kah atau bagaimana ya? Nah, ayo berdiskusi. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, Ibu minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan, ya. Jadi silahkan kalian kerjakan sesuai dengan tugas yang Ibu kasih di masing-masing kelompok. Jadi ini yang Bu Guru sampaikan. Baiklah, adik-adik kita bisa menyimpulkan materi pada hari ini tentang Punarbawa sebagai wahana untuk memperbaiki kualitas diri. Yang pertama itu tadi apa? Konsep Pancasrada. Ada 5. Habis itu pengertian Punarbawa. Nah, Bu Guru mau bertanya ini sebelum Ibu tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu berikan atau masing-masing kelompok silahkan berdiskusi dan bertanya. Bu Guru kasih waktu 5 menit, silahkan. Langsung Ibu tunjuk aja ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Ibu minta kepada adik Dewo Gede Sutrisna untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Iya, Bu. Ini saya mau bertanya. Ya, Dari penjelasan tentang konsep Pancasrada, apakah yang bisa kita petik dari konsep tersebut, Bu? ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi dari konsep Pancasrada tersebut kita bisa petik bahwa yang berhubungan dengan materi kita hari ini adalah Punarbawa. ya. Untuk menghindari kelahiran kembali atau reinkarnasi, maka dari itu selama kita hidup di dunia ini, marilah kita bertindak sesuai dengan ajaran Dharma. Itu ya. Bagaimana, Adik Dewo? Udah jelas? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ayo, yang lain, Adik Puspa. Ya, Bu, mau bertanya. Nah, Bu, kalau lahir jadi pendeta itu kira-kira kelahiran dari surga apa neraka, Bu? ya, tadi Bu Guru sudah sedikit menjelaskan ya, bagaimana ciri-ciri orang lahir dari surga dan neraka. Kalau dihubungkan dengan penjelasan Ibu Guru tadi, berarti orang suci atau pendeta itu lahir dari surga.
Nah, itu menurut guru. Ya, udah jelas, Dek Puspa? Udah, Bu. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ayo, Dek Dewo. Bentar, Bu. Ya, kami diperhatikan ya. Ini Bu, saya mau bertanya lagi Bu. Iya, apa? Dari penjelasan yang Ibu berikan, kira-kira Mm-mm. apa yang menyebabkan manusia terlahir kembali ke dunia? Oh, ya, bagus pertanyaannya ya. Nah, itu sangat berhubungan dengan kehidupan kita. Jadi, itu bisa dikatakan bahwa sudah jelaskan tadi bahwa yang menyebabkan manusia lahir kembali ke dunia ini adalah hasil perbuatan kita pada kehidupan terdahulu yang disebut dengan karma Di sana. wasana ya. Nah, jadi sudah jelas yang menyebabkan manusia lahir ke dunia ini adalah perbuatan kehidupan terdahulu. Maka dari itu, selama kita hidup di dunia ini, banyaklah berbuat baik supaya kelahiran kita yang akan datang itu bisa meningkat lebih baik lagi ya. Misalnya sekarang di kelahiran sekarang penuh dengan penderitaan. Nah, jalani dengan baik sesuai dengan ajaran Dharma. eh, Tanamkan keyakinan di kelahiran yang akan datang, hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan. Ya, udah Ya jelas? Bu, jelas Bu. Ya. Nah, Saya sekarang, bertanya, Bu. oh, oh, Adik Puspa mau bertanya lagi ya. Silahkan, Adik Puspa. Ya, Bu, misalnya kita lahir menjadi binatang, apa yang dilakukan agar di kehidupan berikutnya menjadi lebih baik, Bu? Ya bagus ya. Nah, berarti ini sudah mengacu kayak kita harus menerapkan sifat atom asi ya. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan eh, seandainya kita itu menolong binatang ya, supaya di kehidupan yang akan datang binatang itu bisa meningkat. Misalnya dari ayam bisa menjadi kambing, artinya lebih tinggi lagi ya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan untuk menolong binatang tersebut supaya kehidupan yang akan datang bisa meningkat adalah binatang itu bisa kita gunakan sebagai sarana upacara ya Ya, yatnya ya. Nah, dengan apa? Jadi kita potong hewan tersebut menggunakan doa yang mengantarkan rohnya agar di kehidupan yang akan datang meningkat. Jadi seperti itu. Gimana, Adik Puspa? Udah paham? Sudah, Bu. Ya. Adik Dewa ada yang menanyakan? Kalau tidak, nanti Bu Guru yang bertanya loh. sudah Bu, sudah pas Bu. Sudah pas. Ye. Adik Puspa? Sudah, Bu. Ya. eh Bu Guru kasih dua pertanyaan ya. Dua pertanyaan sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Eh, Bu Guru bertanya pada Adik Puspa. Setelah Bu Guru menjelaskan materi dari awal sampai akhir tadi ya. Ya, Bu. Nah, tadi sudah Bu Guru jelaskan. Sekarang Bu Guru minta sebutkan ciri-ciri kelahiran manusia dari surga dan neraka. Baik, Bu. Jadi ciri-ciri dari orang yang lahir dari surga itu adalah satu, senang mempelajari agama, Good. bersikap satwa, Ya, suka apalagi? menolong, Bu. Ya. Sedangkan dari neraka itu orang yang suka marah itu biasanya lahir dari neraka, Bu. Nah, siapa yang suka marah di sini? Biasanya guru kalau Dek Puspa suka marah Bu. Marah kemarin saya dimarahin Bu. oh, jangan suka marah-marah ya nanti cepet tua. Berarti kelihatan dari neraka. Oke, bagus. Bagus jawabannya ya. Sekarang satu lagi pertanyaan buat Adik Dewo dari Bu Guru. Nah, tadi Bu Guru sudah menjelaskan hmm, tentang kelahiran
keutamaan manusia, kelahiran manusia ya, tentang keutamaan kelahiran manusia. Tadi sudah Bu Guru jelaskan. Kira-kira kitab bersumber dari kitab suci apa itu tadi yang menjelaskan tentang keutamaan manusia lahir ke dunia ini? Ayo, dari kitab suci apa? Kitab Saras Muscaya, Bu. Loka? Loka berapa? Ayo. Oh iya, Sloka 2, Bu. Oh ya. Baiklah, adik-adik, pertanyaan kalian semua bagus dan bisa menjawab apa yang Ibu tanyakan. Berarti kalian sudah memahami apa yang sudah Ibu sampaikan tentang materi yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Beri tepuk tangan kepada semua kelompok. Nah, sekarang Bu Guru berharap apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menambah wawasan buat kalian dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, adik-adik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Stop, Pak Dewo.